kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
lenyap di terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami boleh dengarkan sabda kebenaran firman-Mu di hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana seluruh umat Kristiani memperingati akan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin udah banyak kali kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus di dalam perjalanan iman Kristen kita. Tetapi menjadi pertanyaan kita semua, apakah kita mengerti makna daripada kematian Tuhan Yesus itu sendiri di dalam hidup kita? Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang membuat Yesus itu mau mati buat hidup saudara dan saya? Tema hari ini saya angkat dengan satu judul, kasih Allah. Kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada saudara dan saya. Saya ambil teks bacaan kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini sering kita boleh dengar. Ayat ini mungkin berulang-ulang kali kita dengar. Tetapi kita perlu tahu, ayat inilah yang mendasari Yesus mati di atas kayu salib buat kehidupan saudara dan saya. Dari ayat inilah kita setiap tahun memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan firman Tuhan lebih dahulu. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mengatakan di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat bersama-sama dan kita baca, yaitu mengenai kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Mazmur 117 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ayat keduanya sungguh luar biasa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dan kita tahu semuanya, di mana akhir-akhir ini dunia ini sangat langka apa yang namanya disebut kasih yang sejati itu. Yang ada hanyalah kasih yang menuruti hawa nafsu. Yang ada hanyalah kasih yang menuntut, kasih yang bersyarat. Tetapi di tengah-tengah karena demikian, Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasanya Tuhan menyatakan satu pribadi yang memberikan kasih sejati kepada semua orang yang mau menerimanya. Dari bacaan ayat ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, saya akan jabarkan daripada kata perkataan. Saya akan jelaskan bagaimana kebesaran dan keagungan kasih Allah itu luar biasa, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama-tama yaitu kasih Allah itu melimpah. Kata melimpah itu sekedar hanya biasa-biasa saja, melimpah keluar yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, tadi kita sudah baca, karena demikianlah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes pasal 3:16 yang tadi saya sudah baca. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan menjadi pertanyaan kita. Kasih Allah yang besar itu kepada siapakah Tuhan berikan? Kasih Allah yang besar itu diberikan kepada orang yang berdosa, Bapak Ibu. Kasih kepada siapa? Kepada orang yang berdosa. Ayat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Lalu kasih itu kepada siapa lagi? Kepada yang miskin. Lukas pasal 16 ayat yang ke-2. Lalu kasih kepada siapa lagi? Oh, kasih kepada yang kaya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 21 sampai 22. Dan luar biasanya lagi kasih kepada Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-36. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata Allah mengasihi semua orang, bahkan termasuk orang-orang yang memusuhinya dan yang telah menyalibkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Itu poin pertama yang saya bagikan. Kasih Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Lalu yang kedua saya akan bagikan, kasih Allah itu tak ternilai, luar biasa di dalam kehidupan kita. Artinya tak ternilai, tidak bisa dihargai oleh apapun juga. Terbukti Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang membuat berharga kasih Allah itu? Apa yang membuat tidak bernilai? Kalau kita teruskan baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia katakan, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32, saya bacakan untuk kita semuanya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32, firman Tuhan yang berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Oh, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kasih Allah itu yang tidak ternilai. Bapak Ibu perlu tahu, kasih yang ada pada manusia itu adalah kasih yang murah dan hanya sifatnya sementara. Tidak kekal, tidak ada nilainya kasih manusia itu. Tetapi kalau Tuhan itu memiliki kasih yang bernama kasih agape, yaitu bukti kasih yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena seharusnya kita mati karena dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Tetapi karena kasihnya Allah memberikan anaknya untuk mati bagi dosa kita. Kasihnya yang sungguh luar biasa itu tidak dapat dinilai dengan segala sesuatu apapun yang ada di dalam muka bumi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, saya akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang ketiga. Yaitu yang ketiga, kasih Allah itu melindungi. Tadi yang pertama kita sudah mendengarkannya, kasih Allah itu melimpah. Yang kedua, kasih Allah itu tidak ternilai. Dan yang ketiga, kasih Allah itu melindunginya. Saya ambil lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan apa? Siapa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Atau dengan kata lain, tidak akan dihukum. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 ini berbicara mengenai kasih Allah yang melindungi. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, 1 Samuel pasal yang kedua. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 9a. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Samuel berkata, langkah kaki orang yang dikasihi Tuhannya akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Perlu kita ketahui Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan godaan. Dunia ini penuh dengan cobaan, mara bahaya di mana-mana. Tapi ada satu berita yang baik yang perlu kita ingat. Di tengah-tengah semuanya, sama seperti pada saat yang kita alami, dengan adanya virus corona ini, semua orang menjadi takut, semua orang menjadi cemas, gelisah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya ketika kita menemukan kasih Allah itu, maka kasih Allah itu melindungi daripada kita. Mazmur 91 ayat 6 dikatakan apa? Mari kita baca untuk menguatkan iman kita bersama-sama. Mazmur 91 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, Tuhan melindungi kita dari segala wabah sakit sampar, wabah penyakit sampar, wabah apapun ketika kita jalan di dalam kegelapan. Tuhan tetap melindunginya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi, kasih Tuhan itu sangat besar. Besarnya seperti kita ketahui di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita nilai, tidak kita bisa membayangkan berapa besarnya kasih Tuhan itu. Nah, dikasih Tuhan juga dapat melindungi anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mencelakakannya. Puji Tuhan, haleluya. Yang berikutnya, yang keempat, saya bagikan itu, kasih Allah itu adalah permanen. Kasih Allah itu kekal. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, mari kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yeremia pasal 31 ayat 3 yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Luar biasa, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang permanen. Kalau kita lihat bersama-sama, semua yang ada dalam dunia ini adalah fana. Fana, tidak kekal. Tetapi
kasih Allah itu kekal. Dan yang luar biasanya lagi daripada kasih Allah itu, kasih Allah itu tidak berubah-ubah. Segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini, apapun yang kita lihat itu bisa berubah-ubah. Tetapi kalau kasih Allah kepada kita itu kekal adanya. Oh haleluya saudara, puji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir saya mau bagikan untuk kita di hari Jumat Agung ini, yaitu kasih Allah itu sama sekali tidak bersyarat. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang mengasihi kita sebenarnya luar biasa. Kita tidak layak untuk dikasihinya. Siapa kita? Kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak patut dikasihinya. Tetapi Tuhan begitu menunjukkan sifat kasih-Nya luar biasa, sehingga kita boleh mengasihi Dia tanpa Tuhan menuntut apapun dalam hidup kita. Itulah yang disebut kasih Allah itu tidak bersyarat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungan pada saat Jumat Agung ini, kelima poin ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kita. Kita percaya kita bukan sekedar memperingati kematian Tuhan Yesus dan berlalu begitu saja. Tetapi di dalam setiap kita memperingati Jumat Agung, ada sesuatu hal yang kita perlu dapati. Ada sesuatu hal yang kita perlu berubah dalam kehidupan kita. Berubah apanya? Kita mau lebih mengasihi, lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Apa cukup sampai di situ saja? Tidak. Kita pun diajar Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Itulah hari Jumat Agung ini arti dalam kehidupan kita. Makna yang sebenarnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yaitu betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Dan terbukti juga sebentar kita akan sama-sama makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan sudah mempersiapkannya di rumah kita masing-masing. Kita akan lebih dahulu berdoa supaya benar-benar kita semuanya boleh mendapat berkat lewat perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Mari kita akan berdoa kembali. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan Tuhan betapa besarnya kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan kami boleh sehidangan dengan-Mu. Engkau boleh melayakan kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu. Engkau boleh menyelamatkan dan menembus setiap dosa dan kesalahan kami. Pimpin perjamuan kudus kami Tuhan. Pimpin jemaat-Mu yang ada di rumah juga yang bersama-sama nanti Tuhan kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baiklah, kita mau mengangkat roti yang tidak beragi ini yang melambangkan daripada tubuh Tuhan. Sebelum itu kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, kita angkat cawan yang melambangkan daripada darah Tuhan Yesus dalam tangan kanan kita ke atas. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama.
Baiklah jemaat Tuhan, kita sebentar akan berdoa untuk menutup ibadah kita di hari Jumat Agung ini. Namun sebelumnya, kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Jumat Agung ini. Kami boleh mendapat berkat Tuhan yang luar biasa lewat firman-Mu yang mengingatkan Tuhan, terus kami boleh mengasihi Engkau tanpa apapun juga Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah berseidangan dengan-Mu lewat perjamuan kudus ya Bapa. Kami percaya di hari-hari ini Kau terus menyertai kami. Di hari-hari ini Kau terus Tuhan beraktivitas bagi kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati kami, menjaga dan melindungi kami Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu di rumah Tuhan, yang boleh seidangan dengan-Mu juga di rumah. Kami percaya juga Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Anak-Nya di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Tuhan memberkati semua.